Welcome to Baru Belajar channel Belajar Indonesia. Halo Sobat Belajar, bertemu lagi di Baru Belajar Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah sepak bola. Sepak bola atau soccer atau juga dikenal dengan istilah football adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara yang menjadikan olahraga ini paling populer di dunia. Olahraga sepak bola yang populer saat ini sudah dimainkan sejak abad kedua sebelum Masehi, tepatnya di daratan Cina, yaitu di Tiongkok. Pada masa dinasti Han, permainan dilakukan dengan menggiring bola dan menendang ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang dan membawa bola juga digemari, terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan ditetapkannya peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan. Namun, di beberapa kompetisi, permainan ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan, sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Hal senada juga dilakukan oleh Raja James pertama dari Skotlandia. Beliau juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Namun, pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Hemeson Tavern pada tahun 1863. Ketika 11 sekolah dan klub berkumpul merumuskan aturan baku untuk permainan sepak bola. Bersamaan dengan itu, terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola atau soccer. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga sepak bola dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Dan pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia (FIFA) dibentuk. Pada awal tahun 1900-an, berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara.
Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan sejarahnya, sepak bola masuk ke Indonesia setelah diciptakan pertama kali di daratan Cina, tepatnya sekitar abad kedua sebelum Masehi. Saat itu bola yang dipakai bermain terbuat dari kulit hewan. Selanjutnya di zaman penjajahan atau di zaman Hindia Belanda, sepak bola di Indonesia mulai sejak tahun 1914. Di masa itu Indonesia sudah memiliki organisasi sepak bola. Sebelum berdirinya PSSI, di Indonesia sudah ada Netherlands Indies Football Bond yang disingkat dengan NIVB, sebuah organisasi sepak bola yang didirikan oleh perkumpulan sepak bola pada pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1927, NIVB berganti nama menjadi Netherlands Indies Football Unie atau disingkat dengan NIVU. Kemudian pada tanggal 19 April 1930 berkumpullah sejumlah tokoh sepak bola dari berbagai daerah. Pertemuan tersebut dilakukan secara diam-diam untuk menghindari polisi Belanda pada masa itu. Pada pertemuan tersebut terlahir Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang disingkat menjadi PSSI, dan Soeratin Sorgondo dilantik sebagai Ketua Umum PSSI yang pertama. Selain membentuk PSSI, Soeratin juga mendorong pembentukan Badan Olahraga Nasional yang bertujuan untuk memperkuat olahraga milik Indonesia melawan dominasi Hindia Belanda pada tahun 1938. Berdiri Ikatan Sport Indonesia atau yang disingkat dengan ISI, dan mampu menyelenggarakan Pekan Olahraga pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 1938. Artinya ini masih di masa penjajahan. Nah, itulah tadi sejarah singkat perkembangan sepak bola mulai diciptakannya dari daratan Cina sampai berkembangnya di Inggris sehingga memiliki induk organisasi dunia yaitu FIFA, dan termasuk di Indonesia sudah dimulai dari abad kedua dan populer di masa penjajahan Hindia Belanda, dan sampai akhirnya kita memiliki induk organisasi PSSI sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya ke depan kita akan membahas beberapa teknik dasar dari sepak bola. Maka dari itu ikuti terus channel Baru Belajar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih.